Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang mengingatkan kita tentang perkara yang sangat penting, terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam pernah berdoa mendoakan kecelakaan untuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda tentang kecelakaan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, "Atani Jibril faqala." Saya didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, "Raghima anfun dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lah, fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Faqul amin." Faqultu amin. Jibril alaihissalam mengatakan, celaka orang yang memasuki bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam api neraka. Fa'abadahu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya, yaitu menjauhkannya dari rahmat, menjauhkannya dari ampunan. Lalu Jibril meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan amin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqultu amin." Lalu aku mengatakan amin. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin." Celaka. Raghima anfu rajulin. Celaka. Siapa mereka yang celaka? Pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang disebutkan namaku di dekatnya tapi dia tidak berselawat kepadaku. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang dakhala alaihi Ramadan hatta salakha falam yughfar lah. Celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan sampai bulan Ramadan selesai dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, raghima anfu rajulin adraka walidayhi indal kibar falam yudkhilahu al-jannah. Celaka bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga dengan sebab berbakti kepada keduanya. Yang ingin kita sampaikan di sini ikhwan fillah yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu Nabi SAW menyebutkan ada orang-orang yang celaka, bahkan didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Siapa mereka yang celaka? Adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak akan berbicara tentang orang yang banyak dosanya, orang yang berbuat maksiat. Tapi terkadang kita menyikapi hadis ini atau kita salah menyikapi hadis ini. Seringnya kita bawa hadis ini kepada mereka yang berbuat maksiat, kepada mereka yang lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan. Adapun kita yang banyak beribadah, mengisi Ramadannya dan ketaatan dengan melaksanakan salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membaca Al-Quran, merasa bahwasanya kita pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai mereka orang-orang yang berbuat dosa, mereka bertaubat dari dosa-dosanya dan mendapatkan ampunan dari Allah, sementara kita merasa selamat, sementara kita merasa bebas, seolah-olah dosa kita sudah diampuni karena kita sudah melakukan ini dan itu dari amal saleh. Tidak ikhwani fiddin. Keadaan terbaik kita, khususnya kita yang hidup di zaman sekarang seperti ini adalah keadaan terbaik kita adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Mencampurkan antara amal saleh dengan amal keburukan. Ini keadaan kita yang terbaik sekarang, yaitu kita beramal saleh dan di sisi lain kita juga melakukan kesalahan, melakukan dosa dan melakukan maksiat. Dan bahayanya lagi, terkadang kita tidak merasa melakukan maksiat, tidak merasa melakukan dosa.
Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun banyaknya ibadah yang kita lakukan, bagaimanapun rajinnya kita melakukan amal saleh, tetaplah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih banyak ibadahnya? Siapa yang lebih sempurna ibadahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang banyak salat malam di malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di malam hari sedikit tidur, banyak melakukan ibadah. Tapi setelah mereka melakukan ibadah ini, mereka istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ingin kita sampaikan di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis tadi menyebutkan tentang kecelakaan bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Jangan langsung kita tujukan kepada mereka yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya. Tapi hendaknya hadis-hadis yang seperti ini pertama kita tujukan untuk diri kita. Ya. Yang mungkin bisa mengisi hari-harinya di bulan Ramadan ini, waktu-waktunya di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, terkadang kita melakukan maksiat, terkadang kita melakukan dosa yang mungkin kita tidak sadari. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari, dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita ketahui karena kejahilan kita. Makanya Nabi SAW dalam satu doanya, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allah ampuni dosa-dosa yang pernah aku lakukan dan yang akan aku lakukan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang aku lakukan dengan sembunyi dan terang-terangan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang Engkau lebih tahu tentang dosa-dosa itu daripada diriku sendiri. Jadi sangat mungkin kita sekalipun di bulan Ramadan ini sudah berusaha maksimal untuk melakukan amal saleh, ada kekurangan-kekurangan, ada kadang maksiat yang kita lakukan, mungkin maksiat hati atau mata atau yang lainnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, selain kita berusaha untuk melakukan ibadah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, kita juga harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk dari orang-orang yang celaka. Sekali lagi, hadis-hadis yang seperti ini, ya, atau nas-nas yang seperti ini jangan langsung kita tujukan kepada mereka yang banyak melakukan maksiat. Tentu mereka lebih utama untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sangat mungkin sekalipun orang soleh, sekalipun orang yang bertakwa, mereka melakukan maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri orang yang bertakwa, mereka ketika berbuat maksiat mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu paling afdal kita beristighfar, yaitu di waktu sahur. Ya. Di waktu sahur, yaitu waktu sebelum salat subuh, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di malam hari ya banyak melaksanakan salat malam. Ya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari sehingga sedikit tidur. Kemudian di waktu sahur mereka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin di ibadah-ibadah yang kita dan tidak menutup kemungkinan di ibadah-ibadah yang kita lakukan ada kelalaian kita, ada kekurangan yang kita lakukan di ibadah-ibadah kita. Yang jelas kita adalah manusia, kejahilan kita banyak sehingga kemungkinan untuk berbuat dosa dan maksiat tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui itu sangat mungkin. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setelah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan, mengampuni semua dosa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.